bisa rasa dan kesel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terhormat Ketua Badan Pembina beserta seluruh anggota Badan Pembina Yayasan Al-Ikhlas Duta Indah, yang kami hormati Imam Besar Masjid Al-Ikhlas Duta Indah Bapak Haji Insinyur Ibnu Darmawan, yang kami hormati Ketua Unit DKM Masjid Al-Ikhlas Duta Indah Bapak Haji Muhammad Haris MM, beserta seluruh Ketua Unit Pelaksana jajaran Yayasan Al-Ikhlas Duta Indah, seluruh pengurus Yayasan Al-Ikhlas Duta Indah yang kami banggakan. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ustadz Kiai Haji Fathudin Ja'far LCMA selaku Imam dan Khotib Sholat Idul Adha 1438 Hijriah, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz dan ustazah di wilayah komplek perumahan Duta Indah dan sekitarnya, saudara-saudaraku segenap kaum muslimin dan muslimat komplek perumahan Duta Indah dan sekitarnya, sidang sholat Idul Adha 1438 Hijriah insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud dan syukur marilah kita bersama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridhonya pagi ini yang cerah kita masih diberi kesempatan dan dapat menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1438 Hijriah berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Duta Indah yang kita cintai ini. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan kita semua selaku umatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sejak fajar menyingsing di pagi hari ini sampai terbenam matahari hingga tanggal 13 Zulhijjah nanti merupakan hari-hari tasyrik yang berada dalam suasana Idul Adha. Pada hari ini kita diamanahkan untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah dan menyembelih hewan kurban sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang memuji kamu dialah yang terputus. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kautsar tersebut ada 3 makna yang dapat kita petik dalam upaya meningkatkan ibadah kita, yaitu yang pertama diperintahkan untuk mendirikan sholat, yang kedua dianugerahi berbagai kenikmatan baik nikmat lahir maupun nikmat batin, yang ketiga diperintahkan untuk berkorban. Korban berasal dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, berpuncak pada kerelaan akan menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim diuji apakah cinta dan sayangnya terhadap anak melebihi dari cinta dan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, karena dilandasi dengan ketakwaan dan rasa iman yang tulus bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendaknya, maka Nabi Ibrahim melakukan tanpa ada keraguan hati.
atas kehendak Allah SWT melalui malaikat Jibril, Ismail yang sudah siap menerima hentakan pisau terhunus oleh sang ayah digantikan dengan seekor domba. Itulah salah satu dari berbagai makna nilai korban yang kita petik dari Idul Adha pada Idul Adha 1438 Hijriah ini, bahwa Allah SWT selalu akan menguji kadar keimanan umatnya melalui berbagai cobaan dan ujian. Hal tersebut menunjukkan betapa sayang dan cintanya Allah SWT terhadap umat yang dengan konsisten menjalankan perintahnya maupun menghindari larangannya. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut kita implementasikan di dalam lingkungan sekitar kita agar ibadah yang kita lakukan memiliki arti dan bermanfaat, tidak saja untuk diri sendiri selaku hamba Allah yang taat, akan tetapi bermanfaat pula bagi seluruh umat dan jamaah khususnya di wilayah Duta Indah dan sekitarnya yang kita cintai bersama. Pada kesempatan Idul Adha 1438 Hijriah ini, selaku Ketua Umum Yayasan Al-Ikhlas Duta Indah ingin mengingatkan kembali arti nilai pengorbanan dalam lingkup keseharian kita, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai pengorbanan Nabi Muhammad alaihissalam kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari selaku jamaah maupun pengurus Yayasan Al-Ikhlas Duta Indah untuk senantiasa berupaya meningkatkan kemakmuran dan menata kembali peran dan fungsi Masjid Al-Ikhlas Duta Indah sebagai tempat ibadah dengan tulus ikhlas, agar yayasan dan Masjid Al-Ikhlas ini mampu mengelola dan memfasilitasi berupa sarana dan prasarana untuk dapat memberi kenyamanan dan kekhusyukan kepada jamaah dalam upaya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk terwujudnya harapan tersebut diperlukan pengorbanan, kerja keras, kesabaran, saling bahu-membahu antar pengurus dan jamaah. Yang kedua, dengan berbagai kekurangan dan kelebihan Yayasan Al-Ikhlas yang telah kita bangun bersama perlu kita berdayakan secara maksimal melalui pedoman dan pokok-pokok organisasi dan prosedur yang telah kita sepakati dan tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Walaupun ADART yang sudah ada masih perlu kita sempurnakan secara bertahap dan berlanjut, agar ke depan peran yayasan lebih mendekati realitas yang diperlukan bagi para jamaah. Itu semua memerlukan pengorbanan baik pemikiran, waktu, bahkan finansial. Yang ketiga, berkat bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesungguhan pengurus dan para jemaah akan rasa memiliki Masjid Al-Ikhlas dari waktu ke waktu semakin tertata, asri dan modern. Tidak saja dalam pelaksanaan ibadah yang semakin berkualitas dalam setiap kegiatannya, akan tetapi juga semakin modern dari aspek peralatan dan fasilitasnya, maupun semakin menikmati suasana rasa aman dan nyaman. Khusus pelihara keamanan dan ketertiban Masjid Al-Ikhlas suatu hal yang menjadi perhatian kita semua, baik dari aspek manajerial maupun aspek peralatan pendukung. Masalah keamanan dan ketertiban tidak hanya dibebankan kepada unit DKM, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Itu semua diperlukan motivasi, ketulusan, kerja keras dan dari seluruh pengurus, baik yang berada di tataran staf maupun di tataran pelaksana. Yang keempat atau yang terakhir, menyikapi perkembangan teknologi yang saat ini sedang muncul, khususnya perkembangan informasi di media sosial yang sedang ada, yaitu fenomena munculnya berita bohong atau hoax. Sisi positif keberadaan fasilitas media sosial sangat berguna dalam upaya penyampaian informasi maupun akses ilmu pengetahuan dengan cepat dan akurat secara real time.
sehingga dengan cepat pula jamaah masyarakat mengambil langkah dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan, termasuk manfaat dalam upaya umat Islam menyebarkan dakwah Islamiyah, utamanya ke seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas. Tetapi sisi lain yang sangat merugikan, munculnya berita bohong sangat membahayakan dan merugikan baik aspek individu maupun aspek komunitas bila kita keliru dalam menyikapi dan gegabah dalam mengambil keputusan. Sebagaimana informasi yang beredar, berita bohong sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tertentu hanya kepentingan sesaat, apalagi kepentingan finansial untuk usaha dan bisnis semata, tanpa menghiraukan dampak dari berita yang disebarkan. Untuk itu, pada kesempatan Idul Adha 1438 Hijriah ini, kami mengingatkan kembali, khususnya bagi jamaah Al-Ikhlas dan seluruh warga Duta Indah dan sekitarnya, serta para guru, ustadz dan ustazah, baik para dari luar maupun dari dalam pengurus, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk mampu memanfaatkan fasilitas media sosial dengan arif dan bijaksana. Perlu pertimbangan yang matang sebelum memposting. Banyak manfaat atau mudarat menjadi pertimbangan utama, apalagi terhadap jenis berita yang sangat sensitif menyentuh tentang akidah bagi umat Islam dan jamaah Al-Ikhlas Duta Indah. Karena itu kita sadari bersama, jamaah kita adalah sangat heterogen, dengan keterlibatan dan peran serta tokoh agama, para guru, para ustadz dalam memerangi berita bohong. Insya Allah jamaah kita akan semakin sejuk, teduh dan mampu meningkatkan kualitas ibadah dengan sempurna. Itulah harapan kita semuanya. Akhirnya dengan Idul Adha 1438 Hijriah ini, kita implementasikan makna dan terkandung di dalamnya, yaitu mengorbankan semangat rela berkorban untuk kemaslahatan umat Islam di Duta Indah dan sekitarnya, melalui pengabdian kita terhadap organisasi yayasan dan Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai bersama, mampu meningkatkan kadar ketakwaan dan keimanan kita selaku umat, terutama menjalankan kewajiban sholat, baik sholat wajib maupun sunnahnya dan ibadah lainnya, perkokoh kerukunan kepada umat antar agama dan sesama umat Islam, dan turut serta menetralisir berita melalui media sosial yang belum dijamin kebenarannya, khususnya dalam kepentingan ibadah yang dilandasi dengan ketulusan berkorban. Selanjutnya, kepada seluruh panitia Idul Adha 1438 Hijriah, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dalam rangka pelaksanaan rangkaian kegiatan Idul Adha 1438 Hijriah ini, sehingga seluruh acara dapat terlaksana dengan aman, tertib, lancar. Semoga jerih payah para panitia senantiasa diterima Allah SWT dan menambah ladang amal di kelak kemudian hari. Demikian sambutan kami selaku pengurus Yayasan Al-Ikhlas Duta Indah. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Suroso yang amat bermanfaat amanat beliau. Para jemaah rahimahullah, nanti tidak beranjak sebelum khutbah selesai karena khutbah adalah bagian daripada sholat. Terima kasih.